Semoga saudara-saudara sedharma semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa yang istimewa dan Anda semua pasti sudah mengenal beliau. 30 menit kita akan bersama-sama mendengarkan Dharma dari seorang Rama Peter Lim MBA dengan Bapak Bambang Budi SAG sebagai penyusun bahan tenaga penyuluhan di Kementerian Agama RI Pusat, serta Bapak Gunawan SE SPDB MM penyelenggara Buddha Pematang Siantar. 30 menit bincang-bincang Dharma bersama tokoh-tokoh agama. Jadilah umat Buddha sesungguhnya. Mari kita kenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Rama Peter Lim MBA, penyelenggara Buddha Kabupaten Deli Serdang. Nah, beliau ini adalah seorang penyelenggara yang sudah lama menjadi penyuluh juga dan pembimbing Dharma bagi umat Buddha Sumatera Utara khususnya. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Bapak Bambang Budi SAG, penyusun bahan tenaga penyuluhan di Kementerian Agama RI Pusat dari Jakarta. Yang ketiga adalah Bapak Gunawan SE SPDB MM, penyelenggara agama Buddha Pematang Siantar. Baiklah teman-teman sedharma, hari ini kita akan membahas topik jadilah umat Buddha sesungguhnya. Nah, bagaimana selama ini Anda selalu mengatakan bahwa kita adalah umat Buddha, di KTP juga adalah umat Buddha, bahkan sering datang ke vihara. Mengapa ada kata umat Buddha yang sesungguhnya? Berarti ada yang tidak sesungguhnya. Mari kita kupas bersama dengan 30 menit bincang-bincang Dharma. Namo Buddhaya, Rama Peter Lim. Namo Buddhaya. Ini tadi kita pilih topik. Ini sesungguhnya kita hari ini santai ya, Rama ya. Iya. Kita sekarang lokasinya di Kedai Kopi Setia Jalan Wahidin dan sangat santai. Nah, Rama tadi ceritanya topiknya adalah jadilah umat Buddha sesungguhnya. Emang ada bukan umat Buddha sesungguhnya? Kita rajin loh ke vihara, rajin nienci, rajin juga membaca buku Dharma. Kenapa ada kata-kata umat Buddha yang tidak sesungguhnya, Pak? Nah, saya pengamatan di lapangan bisa kita lihat beberapa contoh-contoh yang boleh kita kategorikan sebenarnya belum kategori sebagai umat Buddha yang sesungguhnya. Contoh pertama misalnya, kalau dia mau ke wihara, dilihat dulu wihara itu bernaung di mana, wihara itu seperti apa. Kalau nggak sesuai dengan dia nggak datang ke wihara, berarti dia boleh dikategorikan sebagai umat wihara, bukan umat Buddha. Atau misalnya, kalau dia mau ke wihara, ditelepon dulu ke wihara. Ini bantinya ada nggak? Suhunya ada nggak yang nama si Anu, si Ana semacam? Kalau ada, dia ke wihara. Kalau nggak ada, nggak ke wihara dia. Nah, ini juga bisa dikategorikan dia umat Buddha yang sebenarnya belum mengerti apa itu agama Buddha. Dia berpatokan pada seorang figur. Itu sungguh disayangkan. Yang kita sedihkan lagi adalah kalau ada wihara misalnya butuh bantuan inovasi atau penyediaan sarana prasarana, dia melihat dulu wihara itu sama nggak dengan dia. Misalnya dia di majelis A, B, C, ternyata nggak sama, dia bisa aja tidak mau membantunya. Dan bahkan kadang-kadang kita jumpai lebih sedihnya, dia antipati dan mencegah atau berusaha supaya wihara ini nggak dapat bantuan. Ini Rama kalau dikatakan mencegah sebuah vihara itu tidak mendapatkan bantuan, ini sepertinya sudah karma buruk ya. Ini di dalam Mica Diti ya, punya pandangan yang sama, mencegah orang untuk berbuat baik. Demikian ya Rama ya. Kira-kira kalau menurut pengamatan Rama, biasanya kalau melakukan ini sudah termasuk akusala garuka karma. Bagaimana orang itu bisa sampai ke tahap demikian, Rama? Kalau saya cuma mengatakan dia masih misalnya terlalu melekat, ya, atau melekat atau upadana, dia terbelenggu dia, ya, dengan pandangannya, ya, keakuannya. Jadi kalau saya nggak terlalu jauh memfonis demikian, saya cuma mengatakan ini sungguh disayangkan. Ya, seyogianya kalau kita mau muda,
sejauh itu wihara fungsinya untuk mengembangkan budaya Dhamma, kita mau tahu lah embel-embelnya apa, apakah dia aliran A, B, C, ya. Kalau dia Buddhis, sudah selayaknya kita mendukung dan memberikan bantuan. Bukannya kita antipati, bukannya kita iri, bukannya kita cemburu, dan tadi saya katakan lebih ngeri ya, bukannya kita menghalang-halangi orang memberikan bantuan. Ya, itu baru namanya umat Buddha yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan kita berpikir, oh saya ke wihara cuma yang penting bisa baca parita, ya bisa lemking, ya itu belum lengkap tuh kalau tidak diiringi dengan satu kedewasaan, pemahaman yang benar mengenai apa itu agama Buddha sesungguhnya. Baik, terima kasih Rama Peter Lim. Kupasan yang menarik. Jangan dulu kemana-mana. Kita lanjutkan dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Bambang Budi SAG, penyusun bahan tenaga penyuluhan di Kementerian Agama RI Pusat, dan beliau ini datang dari Jakarta. Nah, ini kesempatan untuk kita untuk mendengarkan bagaimana hal-hal yang Bapak Bambang Budi temukan tentang umat Buddha yang tidak sesungguhnya, seperti yang sudah dipaparkan oleh Rama Peter Lim tadi. Silakan, Bapak Bambang. Terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi dalam bincang-bincang kali ini kita bahas tentang umat Buddha yang sesungguhnya. Nah, menurut saya ya, untuk menjadikan umat Buddha yang sesungguhnya itu perlu sarana, perlu ada bimbingan. Nah, ini ada kaitannya dengan tugas saya di kepenyuluhan. Kepenyuluhan mengurusi tentang tenaga penyuluh yang ada di seluruh Indonesia, termasuk tujuan saya ke sini yaitu untuk memonitoring penyuluh, terutama saya dalam tugas saya mengamati rohaniwan asing ya, atau penyuluh yang dari luar yang didatangkan, bagaimana mereka itu di sini tugasnya apa, jadwalnya mereka apa, kebermanfaatan terhadap umat apa. Nah, itulah yang saya bikin buat masukan, termasuk penyuluh-penyuluh yang lain untuk membuat kebijakan di kepenyuluhan kami. Menurut Bapak Bambang, ini sekarang pentingnya tenaga penyuluh ini dalam mewujudkan umat Buddha sebenarnya, ya kan? Nah, apakah ada kriteria khusus atau kode etik khusus dari seorang penyuluh agar bisa menciptakan umat Buddha yang sebenarnya? Karena kita lihat sendiri, Bapak Bambang ya, tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang penyuluh-penyuluh malah sektarian. Nah, bagaimana kira-kira caranya agar penyuluh-penyuluh ini kembali kepada kode etiknya yang sebenarnya untuk menjadikan umat Buddha yang sebenarnya? Silakan Bapak Bambang. Gini ya, jadi memang benar penyuluh yang diangkat oleh Kementerian Agama ini seharusnya, karena mereka itu milik pemerintah, milik negara, jadi tidak boleh memakai saya dari sekte A, sekte B, atau dari kelompok mana, itu nggak boleh, karena mereka sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi mereka ini penyuluh negara ini ya. Jadi tugas mereka adalah membina, membimbing umat Buddha. Nah, seperti salah satu kiatnya seperti di penyuluh kita yang direkrut sama Kementerian Komunikasi, Kominfo, itu mereka maksudnya nggak terlalu detail lah masalah apa yang diajarkan di sektarian ini, tapi mereka lebih umum gitu. Jadi lebih umum, contohnya kalau mereka itu dikasih tema, topik itu di penceramahnya itu tentang bagaimana supaya kita tidak radikal, terus tentang narkoba, terus masalah-masalah kayak sekarang yang lagi ini untuk sosialisasi COVID. Nah, seperti itu salah satu tema-tema umum yang nantinya juga ujung-ujungnya untuk meningkatkan keyakinan kita pada Buddha itu, tapi diambil yang umum. Seperti itu. Salah satu kiatnya contohnya seperti itu, supaya penyuluh kita ini tidak terlalu semajelis atau sektarian. Karena mereka sudah milik pemerintah. Jadi
Menurut saya seperti itu salah satu. Baiklah, Bapak Bambang Budi, saya masih ada punya satu pertanyaan. Iya. Tadi katanya non sektarian, Iya. dan beliau sudah dibayar, atau mereka-mereka yang sebagai penyuluh ini sudah dibayar oleh pemerintah. Nah, jika penyuluh masuk ke suatu tempat untuk menyuluh, itu adalah tugasnya, benar ya? Nah, jika penyuluh yang tidak masuk, tapi ada tanda tangannya, bagaimana? Nah, ini yang jelas kita semua saling mengingatkan ya, seperti ini dari teman kita ini dari penyelenggara juga ikut kontrol juga supaya mereka itu dikasih masukan bahwa salah satu syarat mereka itu untuk dibayarkan ada syaratnya untuk mengumpulkan laporannya, dan itu benar, tidak hanya cuma laporan tetapi ada bukti bahwa mereka itu benar-benar melayani umat, dan ini termasuk tanggung jawab moral juga kan, sudah dibayar dan mereka juga harus peduli sama umat juga. Berarti dalam hal ini sebenarnya perlu sekali kesadaran dalam diri sendiri ya, begitu ya. Jadi kaitan dengan topik kita hari ini, seorang penyuluh juga harus menjadi umat Buddha yang sesungguhnya, memiliki kesadaran diri dalam diri kita, begitu ya. Iya. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga, Bapak Gunawan SE SPD BMM sebagai penyelenggara Buddha Pematang Siantar. Silakan Bapak. Ini sedikit tadi kita sudah bahas tentang penyuluh, kita sudah bahas tentang umat-umat yang kadang-kadang ke vihara hanya melihat viharanya yang mana. Nah, kalau menurut Bapak, selama Bapak berada di Pematang Siantar ini, hampir setahun ya Bapak ya, bagaimana umat Pematang Siantar ini menjadi umat yang sesungguhnya? Apakah Bapak sudah menemukan tokoh-tokoh umat Buddha yang di Siantar yang ternyata bisa menjadi umat Buddha sesungguhnya? Silakan Bapak. Yuk, Namo Buddhaya. Masih Ibu saya di sini udah hampir setahun lah, udah hampir setahun. Sekarang udah masuk ke bulan 12, udah Januari 2003 udah masuk lah, udah hampir setahun di sini. Yang saya lihat untuk saat ini sih para tokoh semua yang ada di sini semua yang untuk masalah kemanusiaan, untuk masalah untuk membantu umat yang ada di sini semua sudah cukup relatif baik. Ya walaupun di sana sini kadang ya kita tahu lah ya, kadang ada yang mau dibilang katakan itu sempurna, itu juga belum kadang juga sempurna, masih terjadi plus minus, ada itu semuanya. Itu biasa lah dalam sudah umat biasa Buddha ya. Untuk Buddha. Ya untuk naik pasang surut itu sudah biasa, sudah lumrah. Tapi yang selama ini selama hampir satu tahun saya di sini, banyak terjadi perubahan yang ada di sini semuanya yang saya hadapi. Ya waktu pada masa pandemi COVID itu dari beberapa majelis, termasuk dari Walubi, dari MBI sendiri juga ikut turun membantu masyarakat tanpa membedakan itu agama A, B, C, D, dan itu semua dirangkum dalam semua ini. Sehingga pun dari Babinsa di Kota Pematang Siantar juga ikut turun tangan dari kepolisian, itu sudah termasuk salah satu suatu dibilang mau dikatakan itu sudah menjadi istilahnya satu kumpulan ataupun satu tempat lah di mana di Siantar ini merupakan kerukunan umat yang sampai saat ini merupakan masih yang terbaik untuk di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau dikatakan mau kita dibilang Kota Pematang itu hebat, sebenarnya tidak hebat. Tetapi di sini mereka menunjukkan adalah satu kerukunan umat yang ada di semua tanpa membedakan agama A, B, C, D dan sebagainya, dan saling berbagi. Dan hal itu pernah terjadi pada saat di pembagian sembako yang kalau nggak salah di bulan Mei atau apa itu di Sekolah Sultan Agung, itu kita membagikan sekitar hampir 1.350 paket yang kita pakai itu ke becak-becak semua. Becak-becak itu hampir 300-an orang, dan selebihnya adalah masyarakat yang di sekitar yang terdampak dengan itu. Jadi
Itulah yang mau dikatakan sesungguhnya umat Buddha itu tidak harus membedakan agama. Lu agama apa sih? Lu agama apa sih? A, B, C yang apa dibilang tadi oleh Pak Peter. Itulah yang sebenarnya kita harus tanpa membedakan agama. Itulah sebenarnya kita. Nah, dengan adanya tidak dikatakan sebagai umat Buddha yang sesungguhnya itu adalah tidak membedakan agama. Lu agama apa sih? Lu agama apa? Terus terang, saya di Kementerian Agama di Kota Pematang Siantar sampai saat ini saya termasuk yang saya dapat informasi ya, bukan saya membanggakan diri, tidak. Saya mendapat informasi bahasanya saya orang yang paling ikut nimbrung di saker masing-masing, baik itu di Kasidimas Islam, baik itu di Katolik, di Kristen, di Penmat, Penais, dan Zakat Wakaf, itu semua saya anggap itu sebagai keluarga saya sendiri dan tidak membedakan sama sekali. Itu yang bisa saya simpulkan sebagai umat Buddha yang sesungguhnya harus tanpa membedakan agama A, B, C, D. Terima kasih. Baik, itu tadi menurut Bapak Gunawan, pengalaman beliau berada di Pematang Siantar. Boleh dikatakan bahwa umat Buddha Pematang Siantar ini cukup bergabung bersama-sama, bergotong royong untuk saling membantu. Nah, mungkin sudah masuk ya ke sana bahwa umat Pematang Siantar ini sebenarnya sudah mendekati umat Buddha sesungguhnya. Tapi di sini saya rasa masih belum puas. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada Rama Peter Lim. Ya, Rama, ini kan tadi kita udah dengar cerita-cerita ini ya. Kalau menurut Rama sekarang, kita ingin ini menjadi umat Buddha yang sesungguhnya. Ya, pertama mungkin sudah pernah ya, oh vihara ini nggak mau deh. Ini bukan biksu ini, nggak mau deh. Nah, bagaimana kita kembangkan keinginan kesadaran dalam diri kita, ya selain daripada mungkin motivasi dari penyuluh nantinya untuk menjadi umat Buddha yang sesungguhnya. Kiat-kiat khusus apa yang harus kita lakukan? Silakan, Mama. Ya, terima kasih. Yang terpenting itu adalah dari diri kita sendiri. Kita memberikan contoh, kita memberikan suatu suri teladan. Saya umat Buddha, wihara manapun saya masuk. Saya umat Buddha, siapapun Bante, suhu, saya hormati. Saya umat Buddha, apapun majelis saya setenya, saya dukung. Kita beri contoh dulu yang baik. Jadi kita jangan berkokohan mengatakan, oh saya umat Buddha, ternyata realitanya kita sebagai provokator misalnya, penghasut misalnya, pemecah belah, gak ada gunanya. Kita contohkan. Karena dalam agama Buddha itu yang terpenting adalah pembuktian jati diri dulu. Ya, bukan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita perbuat. Beri contoh pada orang. Nah, syukur-syukur kita punya peluang kesempatan untuk menyerahkan umat kita yang misalnya masih terbelenggu dengan pandangan keakuan ini. Kita beri penjelasan. Apa itu Buddhism? Agama Buddha itu adalah agama universal. Agama Buddha itu tidak memilih. Agama Buddha itu melihat segala-satunya secara bijaksana. Agama Buddha itu penuh dengan meta. Agama Buddha itu meyakini kalau kita ingin dikasihi, kita mari mengasihi. Kalau kita ingin dihargai, mari kita menghargai. Kalau kita ingin dihormati, mari kita menghormati. Atau kalau kita ingin bahagia, mari kita bahagiakan orang lain. Itu kita tekan kepada umat, jelaskan. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha tuh buka wawasan kita. Ya, jangan kita mengaku ada saya ketemu umat dan oh kalau saya ke wihara, kalau dengar baca ini nggak enak. Kalau baca itu enak. Nah, saya cuma kembali bertanya, dasarnya apa kalau mengatakan enak nggak tidak enak? Itu kan ajaran Buddha. Kalau Anda menghina salah satu sekte agama Buddha yang tidak sesuai sekte yang Anda yakini, berarti Anda secara langsung menghina Sang Buddha. Kalau Anda menghina Sang Buddha, ngapain Anda ke agama Buddha? Ya, siogiannya apapun sektenya yang betul-betul diyakini agama Buddha, kita harus dukung. Kita harus betul-betul menghormati, menghargai. Itu baru namanya umat Buddha yang sesungguhnya. Jadi inti pertama saya tadi katakan adalah kita tunjukkan. Kita tunjukkan kepada siapapun kita bicara, demikian yang kita perbuat juga demikian. Jangan lain ucapan, lain perbuatan. Teori dan praktik itu harus sejalan. Kalau teori dan praktik harus jalan, itu sama artinya tidak ada gunanya. Jadi kita harus sejalan, kita tunjukkan, ya. Jadi umat Buddha yang sesungguhnya. Saya selalu mengatakan, semua wihara yang ada Buddha rupangnya, ya saya akan sujud.
Saya nggak mau tahu apakah WH itu ciri khasnya dari negara A, negara B. Sejauh dia ada Buddha rupanya, ada Bodhisattva, saya akan mengadakan puja. Nah, kita tunjukkan demikian. Dengan demikian, mudah-mudahan saat umat kita nih yang masih terbelenggu oleh keakuannya, dia akan sadar dan buka diri dan semakin dewasa dan semakin bijaksana menerapkan ajaran Buddha dan kehidupan sehari sehingga dia akan merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Nama budaya. Nama, berarti inti dari pembicaraan kita hari ini, untuk menjadi umat budaya sesungguhnya, jangan sektarian, baik di vihara manapun, silahkan Anda ikuti. Jika Anda merasa itu masih berbeda dari sekte Anda, janganlah menganggap itu tidak baik, karena itu semuanya sama-sama ajaran Buddha. Rama, kita ini punya satu kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tutup dengan doa. Bagaimana Rama yang pimpin? Ini kesempatan baik kita hari ini ya. Ya, ini dadakan, tidak ada rencana. Topik juga kita pilih hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya ya. Walaupun bukan dalam hal proklamasi gitu ya. Baik, Rama silakan pimpin doa. Boleh, terima kasih. Tapi sebelum saya tutup doa, saya ingin mengatakan satu kalimat adalah, kalau kita merasa, kalau kita meyakini, ya, chat kita bagus, majelis kita ini bagus, nggak usah diumumkan, nggak usah istilahnya diproklamasikan, tunjukkan dan perbuatan kita. Adil kan? Kita nggak usah bilang orang lain, nggak usah. Tunjukkannya dan perbuatan kita. Kalau kita benar, ya, dengan demikian orang akan mengatakan inilah Buddhis. Karena dia ketunjukan itu adalah agama Buddha secara universal. Tidak mungkin dia menunjukkan agama Buddha sesuai sektenya, nggak mungkin. Ya, terima kasih. Baik. Nah, bagaimana kita tutup dengan doa? Silakan Rama pimpin kami. Jadi boleh dibuka nggak maskernya biar pada umat bisa lihat? Sebaik tutup aja lah, supaya kita kan masih menerapkan protokol. Oh, iya. Nanti ada yang mengatakan kita enggak nih. Oh iya, baik Ya, Rama. yang penting kan suara kita kedengaran. Jadi semoga apa yang kita bicarakan yang singkat ini, ya, walaupun tidak begitu mendalam, ya, walaupun ya boleh kata kulit luar aja lah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa meningkatkan spiritual kita, sehingga kita beragama Buddha ini bermakna dan kehidupan kita. Ya, kita doa, kita baca Sigi Parita ya, nama Karagata sama-sama. Nanti kita video ya. Kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Maha Esa, Sang Tathagata serta para Bodhisattva Mahasattva yang serta menerangi hati dan pikiran kami. Di kesempatan yang paling berbahagia ini, kami telah melaksanakan sedikit Dhamma Sakata, diskusi Dhamma, dan semoga bermanfaat bagi siapapun mendengarnya, dan lebih bermanfaat lagi setelah mendengarkannya dipraktikkan dan sehari-hari. Semoga Dhamma ajaran Sang Buddha selalu eksis dan selalu bermakna bagi kehidupan semua makhluk hidup. Sabi tiyo diwajantu, sabaroto winasatu, mate bawa kuantarayo, sukiniga itu bawa, adi wadana sisa, dicamuda bacalino, cataro dama wadanti, ayu wanyo, samalah. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Rama, terima kasih Bapak Bambang, terima kasih Bapak Gunawan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam acara mendatang. Semoga kita memiliki kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dapat. Namo Buddhaya.